Yang kerja ini bukan pemuda tapi pelajar. Itu mesti kamu garis bawahi. Kamu pelajari. Masih sekolah nih. Dari kamu sama ini dari 100%, 70%, 80% sama sekolah. Masih sekolah. Jadi kalau misalnya adik-adik ini dong masih berpartisipasi lah, mau kerja, mau bantu kamu dalam hal kepemudaan, sudah paling bersyukur. Karena di dalam kampung ini secara garis besar sih ada pemuda lah. Karena pemuda yang ketong anggap pemuda itu dong sukawe. Usia pemuda itu sebenarnya biar ketong sukawe masa kawin, umur masih belum sampai 40 tahun atau masih 40 tahun, itu dia masih kategori pemuda. Yang bukan kategori pemuda itu 40 tahun ke atas. 41 tahun 1 hari itu saya masuk kategori pemuda lah. Tapi kalau masih muda, umur 30 lebih, 39, 37, 38, itu masih kategori pemuda. Dan sebenarnya orang itu harus berpartisipasi di sini. Saya boleh biarkan pelajar-pelajar dong kayak begini. Cuman itulah sebuah apa yang terjadi di ketong punya kampung ini. Makanya kita kenapa saya terlalu marah-marah, karena kita sadari itu kasihan di ketong kampung ini. Kasihan, paling memprihatinkan dalam hal kehidupan bermasyarakat, kebersamaan. Ketong punya nilai-nilai kebersamaan itu tuh dari 100% itu tuh cuma 40% saja. 40% doang. Jangankan di kalangan pemuda atau pelajar kayak kamu begini, di kegiatan umum seperti kegiatan-kegiatan orang tua, Neji, itu ketemu kain mata mau jatuh. Kamu ini paling bersyukur ini. Kamu cari dana, pergi keluar, walaupun mungkin ada yang masih malas, bukan malas ya, ada yang belum sempat. Tapi kamu orang ini sudah paling bersyukur. Kalau menurut beta, kamu cari dana paling cepat. Masyarakat secara umum ada kegiatan di masjid, potong bataria sampai ada busa ini, ada lidah di bagus. Yang datang itu dari 100%, 5% saja. Jujur saja, di dalam kampung ini sangat memprihatinkan, yang paling memprihatinkan. Kenapa beta bilang begitu? Paling sedih. Kau mau bikin kegiatan apa saja, selalu dia bermasalah tuh dengan masyarakat, bermasalah dengan hal-hal kayak begini, kayak macam mau kumpul orang, mau berpartisipasi itu paling kecil sedikit. Jadi kau punya kebersamaan itu, orang-orang yang mau berpartisipasi yang melemahkan kata orang, biar kata misalnya La Fajrin rajin, Wah Ipit rajin, ya si A rajin, si itu rajin mau. Tapi kalau misalnya cuma 5 doang atau 10 saja, terus yang malas 100 orang, semungkin pekerjaan itu akan bisa jalan dengan baik. Maksud beta tuh begini, beta tuh sekali lagi beta mau ulang-ulang bicara. Kampung ini, dia bisa berdiri tegak itu karena pemuda. Kita kalau bicara masalah kampung ini, kita permatanya susah bilang kamu. Karena kenapa? Karena kita paling sedih. Dari dia punya pelajar sampai dia punya orang tua gitu, paling sulit untuk kita mengajak kerjasama. Paling sulit. Makanya, untuk jadi pemimpin di kampung ini, jujur saja coba aja paling besar. Besar sekali dia punya cobaan. Foto mau jadi kepala pemuda kah? Mau jadi kepala dusun kah? Foto mau jadi bapak hakim kah? Mau jadi bapak imam kah? Mau jadi apa saja di sini kau bisa dianggap. Betul. Kepalanya ada, tapi tidak dianggap. Betul. Tapi satu hal yang perlu kamu ketahui, ketika kamu bermasalah, kamu akan datangi itu kepala dusun. Betul. Ketika kamu mau kawin, kamu akan datangi itu bapak imam. Yang kamu anggap tadi itu ada, betul sih? Betul. Ketika kamu bermasalah di bagian kriminal, kamu akan datang berkepala pemuda. Betul. Udah ya, bete ini begini, bagaimana bete ini? Pengalaman sebanyak. Loh, tetap kamu butuhkan kata orang.
Karena pada dasarnya dari polisi, tentara, atau dalam hal apa saja yang dia butuh dia punya kepala. Bukan yang dia, walaupun dia itu pintar, tapi dia bukan kepala, dia tidak dibutuhkan. Karena yang mau dipanggil itu dia punya kepala. Jadi kita berharap itu, anak-anak muda, kita saya berharap tuh kamu menghormati pemuda, menghormati kamu punya kakak-kakak di dalam kampung ini. Saya berharap itu terlalu jauh. Yang penting satu, kamu ketika ada lakukan kegiatan, ada mau bikin apa-apa itu, tolonglah kamu orang dengar dorang. Kamu pun kakak-kakak ini mungkin dong saya kayak macam kakak-kakak kampung lain, dong kaya-kaya, dong jadi tentara. Padahal kakak-kakak biasa, kalau kakak-kakak kampung lain, tentara makanya do dengar, polisi makanya do dengar, orang kaya makanya do dengar, terus jagoan makanya do dengar. Di dalam kampung ini kasihan, apanya mau didengar kasihan? Kotong hidup semua dengan kesederhanaan kayak begini. Cuma satu saja yang dibutuhkan, kotong saling menghargai. Jadi, kotong biar mau bicara ulang-ulang, tapi misalnya kata orang yang ada kesadaran dari pelajar maupun yang lebih umumnya orang tua, kalau yang ada kesadaran dari kata orang, selamanya kata orang kayak begini. Coba kamu, tapi beta bersyukur. Beta bersyukur, sangat bersyukur. Selama beta jadi kepala pemuda ini, masih ada kegiatan, dan itu beta paling bersyukur. Artinya begini, walaupun mungkin di dalam kampung ini pemuda kurang, pelajar saja yang ada, tapi beta bersyukur. Selama beta jadi kepala pemuda, kamu juga sudah berapa kali bikin kegiatan, walaupun kegiatan itu mungkin dia belum sempurna dengan baik, tapi minimal kamu sudah ada progres dalam kampung. Dari kegiatan 17-an berapa tahun lalu, terus kamu bikin kegiatan-kegiatan dalam hal kumpul dana, cari lampu, segala macam, uang lampu dan lain sebagainya. Kita dapat bersyukur. Walaupun memang sebenarnya ini bukan pelajar punya pekerjaan, tapi ketong sudah bersyukur. Kamu orang itu sudah mau berpartisipasi, mau membantu. Dan beta berharap kamu punya kebiasaan ini, dia berlanjut terus. Jangan sampai akan itu lambat tahun akan habis. Seiring berjalannya waktu, saya ada persatuan di dalam kampung ini. Beta lihat kampung kumpul begini, saya beta sudah senang. Artinya begini, kamu masih mau, masih peduli dengan kampung ini. Kalau misalnya kamu sering kumpul begini, artinya kamu sering peduli dengan kampung. Walaupun kamu dalam situasi kayak begini, masih dalam konteks beberapa orang saja ini, tapi minimal kamu orang ini sudah peduli dengan kampung. Artinya begini, kamu orang ini yang datang malam hari ini, beta anggap orang yang peduli dengan kampung. Walaupun mungkin masih ada di luar, dong kerja, dong cari uang, bukan berarti dong saya peduli. Karena begini, kepedulian terhadap kampung ini saya gampang, beta bilang ke orang. Saya sama orang mau hadir di kayak begini. Orang ada malas tahu. Pura-pura tuli, pura-pura buta, kita main gendong, pamalas sih. Tanya orang kayak begitu. Satu hal yang perlu teman ketahui, orang sampai ada pemikiran kayak begitu, berarti orang itu percaya atau tidak, selamanya dia akan kayak begitu. Beta bilang kamu orang, kalau kamu banyak malas tahu dengan keadaan, selamanya kamu akan dapat ilmu. Karena biasanya katong dapat rezeki itu dari katong punya rekan. Misalnya begini, kamu sekumpulin, tiba-tiba si Adudu, pusing apa? Pusing ada uang nih, woi, saya mau kasih, ada pekerjaan katong baca. Yang tadinya kamu pusing, saya ada uang, saya mau kasih katong baca. 500, 1 juta, katong bagi 3. Itu kelebihan dalam berteman, dalam bersahabat, sering kumpul bersama-sama itu, dia punya manfaat itu 50-50. Ada baik, ada buruk. Tapi rata-rata katong itu dapat sesuatu dari katong teman-teman. Tanya begitu.
Contoh, wih, kita pusing ya, sih ada uang ya. Wih, siapa sih? Ini ada pekerjaan kau gali WC, 1 juta kau bagi 3, apa sih? Kan begitu. Jadi kalau orang-orang yang malas tahu dengan keadaan, saya mau pusing, ingat, rezeki itu dia datang betul-betul main dulu-dulu saja. Minimal kau keluar dulu di para-para lah, cek teman-teman. Minimal begitu. Jadi kepedulian ini akan ada di kita punya diri sendiri. Satu orang ini mau maju tuh di kita punya diri sendiri. Contoh pemain bola biar kata pelatih dia melatihkan orang 1000 pelatih lain. Namanya skill itu dari kita punya diri sendiri. Jadi kita berharap mau pemuda mau pemudi kalau ada kegiatan cobalah kamu capai tumbuh. Kita lihat, kita paling iri lihat kalau kau itu bisa. Kita pulang berapa hari yang lalu itu banyak orang tapi diam. Masya Allah orang diam eh. Masjid tereli itu full sama dengan orang. Sehingga ada 5.000. Satu orang doang yang bicara. Satu orang yang bicara. Yang bicara itu bukan gamelan pemuda loh. 20 remas. 20 remas juga tuh jauh usia lebih muda daripada orang. Yang diam sama dia orang lebih tua. Sama dia. Yang beta bingung tuh begini. Kenapa sih? Betul saya bisa adopsi akal lah bawa kasih. Kenapa kau harus kayak macam saya bisa kayak kampung-kampung lain begitu? Kenapa kau harus lamanya kayak begini? Ya beta akui orang ini keterbatasan dalam hal publik, keterbatasan dalam hal katong punya ini beta akui itu. Beta akui itu. Kata orang mau rapat saja model kayak begini. Katong mau bikin apa-apa saja model kayak begini. Seharusnya kan katong mau rapat itu kan ada kursi, ada tempat duduk, terus di bangunan yang bagus. Kalau bisa tuh katong pasti bahkan. Kalau mau duduk, katong duduk. Kita maklumi itu. Artinya begini. Mungkin hari ini katong masih rapat kayak begini. Mudah-mudahan besok-besok katong akan bikin sesuatu yang lebih yang bisa bikin orang lain itu dia katong senang, doa kui kata orang. Dan itu katong sudah pikirkan secara bersama-sama. Kita berharap adik-adik dong semua, marilah katong sama-sama berpartisipasi bikin katong punya kegiatan ini akan sukses. Yang main-main jangan anggap remeh, jangan pandang enteng. Kita bilang ke orang, kegiatan 17 Agustus ini kalau kelas negara tuh dia habiskan uang tuh triliun. Kalau kelas negara dia kasih habis uang triliun. Dia harus siapkan pengibar bendera tuh 38 provinsi. Dia harus hadirkan orang 38 provinsi. Dia harus hadirkan anggaran tuh 38 provinsi. Jadi jangan main-main dengan acara kegiatan 17 Agustus ini. Dia tidak butuh anggaran sedikit. Dia butuh biaya yang besar. Artinya begini, biaya itu lebih bagus dia banyak daripada dia kurang. Kalau dia kurang, kamu pun kegiatan itu akan tidak berjalan dengan baik. Begitu. Jadi, kita mohon kepada adik-adik, marilah kita bersama-sama jangan atau sesedikit mau bagaimana? Jujur saja, rasanya mau nangis. Paling sedih ya kampung ini. Tanpa dia hujan kayak begini lagi ketemu air mata rasa-rasa mau jatuh. Yang menangis dulu. Dalam keadaan panas saja, dalam keadaan cuaca baik saja, saya nggak ada yang datang. Apalagi dalam kondisi kayak begini. Beta tuh saya berharap itu kamu orang tuh mau kasih sesuatu yang lebih. Beta bilang kamu orang. 14 menit 3. Beta waktu diangkat jadi kepala pemuda, dong bilang beta di sini anak dagang, tapi beta akan buktikan bahwa beta anak dagang yang berhasil di sini. Bukan anak dagang yang sifatnya tuh mau merusak kampung. Beta mau bikin kampung dia maju, dia mau terkenal. Ini yang bagus. Dia bilang kamu orang. Kata-kata ini yang bagus. Untung kemarin kita punya bupati itu kalah, tapi
kalau kota Bupati menang kemarin, kita bikin Waisani ini kan paling gagal. Kita bilang kamu kali. Ih, tunggu. Untuk kota Bupati kalah. Bupati yang beta pegang ini kalah. Tapi kalau menang, beta bikin kampung ini dia gagal. Beta pastikan kampung ini ada rumah-rumah yang rusak lagi di sini. Sing ada kegiatan jalan-jalan yang model kayak begini. Amin ya Allah. Insya Allah, insya Allah. Kamu tahu? Makanya dengar. Dengar. Waktu ketemu rapat, atau pertemuan di Hitu sana. Atau punya tim waktu pada saat bupati. Sing ada petualan yang hadir, beta bilang orang. Beta harus hadir di tengah-tengah orang negeri. Dong bicara saja sama pakai bahasa negeri. Saking harganya katoran dari Waisane. Saking harganya katoran, dong hargai katoran itu. Dong bilang begini, di forum ini bukan cuma orang negeri saya yang ada orang Buton lain dan ketemu ini anak dusun yang hadir. Dong tunjuk katoran. Tangkalan kamera sekarang. Kamu mau tahu? Dong paling akui Waisane di sana. Makanya kemarin kalau misalnya ketemu punya kampung ini, atau bupati dia maju, terus dia menang. Kita pastikan kau punya kampung akan kayak begini. Kamu sering lihat jalan setapak rusak kayak begini. Artinya begini, kalau misalnya kata orang saja yang anak mantu di kampung ini sudah punya hati mau memperbaiki kampung ini, bagaimana dengan kamu yang lahir di sini? Harusnya orang yang lahir di sini yang lebih tahu malu dong. Harusnya kamu orang tuh lebih bekerja dong. Tunjukkan bahwa kamu orang itu pemuda dan pemudi yang punya kualitas. Kamu orang bisa berpendidikan, sekolah. Artinya walaupun kamu belum sarjana, kamu belum begini, belum begitu, tapi minimal kamu ini sudah sekolah, kamu sudah tahu. Kampung ini, di mana saja, mau di negara mana saja, kampungnya bikin maju akan ini dia punya pemuda. Kalau misalnya pemudanya semua sudah bodoh, kampung itu juga akan bodoh. Tapi kalau misalnya pemudanya dia pintar, belajarnya dia pintar, terus ada kegiatan hal-hal kecil kayak begini kamu bikin. Ujian ini ada biasanya. Biasanya sesuatu yang sederhana ini dia bisa. Kadang-kadang kamu lihat contoh, kamu lihat ada yang viral kasih, yang anak-anak kecil yang hitam-hitam sekali yang jilbab ini, yang dia beli sepatu itu. Oh, yang di hype, iya. Di Carrefour, beli di Carrefour. Saya sangka-sangka dia punya video satu itu saja bisa luar biasa, dia bilang kamu orang. Dia bisa komplain. Begini, Dia mungkin komplain. kamu anggap kegiatan ini bodoh-bodoh saja itu. Jangan. Karena kenapa? Katong sen tahu. Mungkin saja di ketemu kegiatan acara itu ada yang datang, terus dia tiba-tiba mungkin sholat di masjid atau misalnya dia ada kunjungan di kampung lah, dia lihat, wih, luar biasa kegiatan ini. Walaupun dia ada di kampung kecil, kampung yang sederhana ini, tapi dia bisa bikin sesuatu yang meriah kayak begini. Kita bilang ke orang, yang mau bikin kampung terkenal itu, atau orang sudah ini, yang mau angkat. Kamu mau tahu, setelah sedemikian kegiatan yang kamu bikin di kampung ini, contoh saja, hal-hal yang kamu anggap sepele kayak bangun bikin lampu. Kamu tahu, raja dia paling aku ya tahu. Dia bilang, wah luar biasa wisata sana. Kalau kamu tahu, kamu bikin lampu saja, orang aku ya kak. Kamu bilang luar biasa wisata sekarang ini. Sampai sudah ada perbandingan di negeri. Di semua negeri itu ada perbandingan loh. Kalau kamu tahu, dong sampai bilang begini. Oh, mana Waisane bukan Waisane dulu. Dan itu beta dengar akan di tengah-tengah negeri dong bicara, beta bilang orang. Dong bicara di tengah-tengah negeri, dong bilang begini. Waisane bukan Waisane dulu, Waisane sekarang tuh paling maju. Semua sekarang nomor 1. Masjidnya mereka sudah perbaiki. Kamu mau tahu sih? Waktu ketemu masjid hitam itu, satu antero jazirah ini tidak tahu. Betul. Dong bilang masjid yang paling badaki di dusun di jazirah ini Waisane, balumut, bocor. Tapi sekarang ini perlu kamu ketahui, dong paling akui dusun Waisane sekarang ini. Dulu, potong punya label
Dolo itu, foto punya label kalau kamu mau tahu. Dia bilang, weh, saya dari mana? Dari Waisane. Oh, Waisane yang dia punya masjid yang hitam itu kan? Coba bayangkan. Tunggu malu mas saya. Oh, Waisane yang dia punya masjid yang waktu itu sholat ada bocor-bocor itu. Oh, sekarang bahasa ini su hilang di muka bumi. Sekarang ini bahasa yang keluar ada punya bulu. Weh, Waisane luar biasa. Masjid bagus, pemudanya bagus, orangnya bersatu. Makanya itu beta bilang kamu orang, kepedulian kamu dalam satu kampung itu bisa angkat kamu punya nama kampung ini. Bisa angkat kamu punya nama kampung. Jadi dengan kamu bersatu, jadi pemimpin ini dia bisa kuat. Dia bisa kuat ini karena pemuda. Tapi kalau misalnya ada orang datang dalam kampung, terus ada kegiatan, kapal pemuda itu haleo kerja sampai bengku sendiri. Orang bilang begini, kampung apa ya? Dia kapal pemuda saja banting kepala kayak begini. Tapi kalau kapal pemuda belum ada, apalagi sudah ada, semua kegiatan jalan orang bilang, kampung ini asik. Kamu hanya sadari itu. Kamu orang ini hanya sadari itu. Bahwa kita punya kampung ini, jujur saja, untuk di petuanan, negeri-negeri itu paling aku yakin. Artinya ada kemajuan kita punya kampung. Walaupun itu masih 20% mungkin, masih 30% mungkin. Cuma kamu sadari itu. Kamu sadari itu. Makanya beta bilang kamu orang, kemarin kan ada usul. Waktu rapat awal itu, Alam bilang, sebagai ketua dia bilang, kalau bisa kita undang tamu dari luar untuk hadir berpartisipasi di kegiatan. Makanya hari itu beta bilang dia, Alan, bukannya beta mau kita undang orang dari luar. Beta bisa hadirkan Babinsa misalnya. Kita bisa suara Babinsa bisa hadir sih untuk kegiatan malam. Kalau siang mungkin Babinsa bisa kerja, atau Babinsa Timnas, atau mungkin kepala-kepala yang lain yang ada di Jazirah ini. Mungkin bisa saja ketemu undang. Cuman apakah kamu sudah siap ketika ketemu undang orang? Sudah siap Pak Seng? Yang sampai ketemu undang ketemu malu. Makanya maksud kita itu begini. Kamu belajar dulu dari hal-hal yang kecil dalam kampung kayak begini. Undang kepala dusun, undang kepala pemuda, undang Bapak Imam, Bapak Hatib, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Kalau sampai kamu bisa sukses dalam acara itu, mungkin ke depannya kamu bisa undang orang di luar. Atau bisa undang orang datang untuk berpartisipasi, bisa hadir untuk acara. Kan begitu. Tapi kalau misalnya kamu di dalam kampung saja sudah tidak sukses, bagaimana kamu mau undang orang di luar? Bagaimana? Betul sih? Jadi beta berharap kamu itu anak-anak muda, pelajar-pelajar yang beta hormati, yang beta cintai, bikinlah sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Yang minimal tuh di dalam kampung dulu yang akui kamu orang. Minimal orang dalam kampung dulu yang akui kamu orang. Sebelum ketemu undang orang dari luar. Betul bagaimana mau akui kamu orang? Yang datang saja cuma kayak begini. Bagaimana ketemu lihat kamu ada bersatu coba? Persatuan itu dia ada ketika satu orang baru bicara kumpul, semua sudah kumpul. Kita kalau sudah bicara Waisane, kita permata berjatuh. Kamu mungkin saya percaya, tapi demi Allah, beta biar dulu di pasar. Beta otak di Waisane. Beta tuh berpikir bagaimana ya? Kita sial, kenapa ketemu kampung sih bisa kayak kampung lain? Kenapa kau punya kampung sih bisa kayak kampung lain? Makanya beta selalu berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, kasih ketemu rezeki lebih supaya kau bisa lihat kampung ini. Mungkin saja di kampung ini ada dia punya kekurangan, kau bisa bantu. Jadi, yang kamu pikir, contoh kemarin, apa anak-anak dong baku masalah di Pokai yang mendapat pukul di mana? Kan
ada bahasa dodol, bahaya kalau pemuda di pasar ini. Kotong ada apa-apa di mana tuh, kotong, kamu ada masalah tuh, yang penting kamu hubungi, kita selam soal ini. Kamu sejak kapan kamu punya masalah di kampung ini, beta yang pernah telepon jawab. Beta belum jadi kepala pemuda saja, don telepon, woi, kampung ini ada mengambil yang parah, beta ada penjabat, apalagi beta sudah jadi kepala pemuda. Yang punya tanggung jawab besar dalam hal keamanan dalam kampung ini. Kita punya tanggung jawab besar keamanan dalam kampung ini. Kita bilang kamu orang. Kamu lihat, karena ada baku masalah di Poka. Itu kan bukan urusan pemuda sebenarnya. Di luar daripada konteks pemuda. Cuman, karena beta ingat beta puan anak, beta bilang kamu orang. Beta suruh, beta bilang anak begini, Sendengar. jaga beta pun tambah, tutup beta pun tambah, beta pun Ada apa? masalah. Beta ada di Poka. Kau mau tahu? Hari ini kalau beta Renata, kecap tiga orang itu. Motor mungkin bisa hancur, tiga orang ini bisa kecap. Karena manusia pada saat itu, kita bilang ke orang. Kita datang ke selama kita anak. Padahal itu sebenarnya sih ada urusan itu urusan Pegang pribadi. ini dulu. Susah lah itu. No? Cuma beta itu selalu Jangan kita pegang anak. gambar. Jadi beta bilang kamu orang. Aduh tangan sekarang nih. Jangan kamu pikir beta di pasar terus deh kapal pemuda ini. Ini saya tadi bang, ini saya tadi ada kegiatan di pasar. Cuman karena beta bilang jam mana beta harus pulang ke rumah karena di kampung. Karena beta ada beberapa pemuda di kampung lagi. Artinya begini, Orang ada rapat tuh main HP. kita punya kepedulian besar terhadap kamu orang. Tingkatkan main-main HP Makanya kalian. beta berharap kalau misalnya kamu sudah peduli dengan kamu orang juga punya peduli, rasa peduli dengan kampung itu harus ada. Jangan sifatnya setengah-setengah, padang enteng. Jangan. Terus di grup itu, tujuannya grup itu, kamu orang itu mengutarakan kamu punya pendapat. Terus kalau bisa, kamu berpendapat itu di grup itu, yang kamu pikir-pikir akan tuh memang ketika misalnya kamu berpendapat itu minimal 70% orang di grup itu terima, betul dia saran dan pendapat kamu minimal kamu pikir akan tuh akan